Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi Bergis. Jadi masuk kartu grafis yang bisa dibilang ini juga kartu grafis belum lama pakai ya. Dipakainya cuma sebentar langsung nganggur dari unit pembelian Februari 2025 dari user personal tentunya. Dan serinya adalah MSI Ventus XS OC versi 3 GeForce GTX 1650 GDDR6 ya. Ini yang udah Ultimate Edition dimana DirectX-nya udah 12_2 ya, Ultimate. Dan ini ukuran kecil, 6 pin power, tapi sudah memiliki 10,8 miliar transistor ya. Oke, ini untuk ukuran kartu grafis kecil ya, Ventus XS OC V3 guys. Nice. Oke, kita buka ya. Untuk unitnya ini minimalis banget. Kelengkapannya pertama ada Quick User Guide ya, Quick Start Guide dari MSI, thank you card ya. Biasanya WPG itu hanya minimalis banget seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini ada anti static pack dan kartu grafis dalam packagingnya ya. Kita keluarin terlebih dahulu. Untuk unitnya ini kita lihat ya, untuk tutup portnya hanya ada HDMI DVI, udah itu doang. PCI dan DisplayPortnya nggak ada ya. Untuk unitnya ini masih mulus bening ya, kinclong banget, gokil. Dual fan, kipasnya ini always on, powerful namun senyap. Mengingat kartu grafis ini ukurannya kecil ya, kurang lebih setelapak tangan orang dewasa. Heatsinknya ini mulus bening, PCI Express-nya 3.0 generation. Untuk thermal padnya juga masih seperti baru, kinyis-kinyis banget, mantap ya. Untuk di bagian atas terlihat high quality komponen dengan 6 pin power, TDP kurang lebih under 100 watt ya untuk full load. Kemudian untuk di bagian exhaust-nya di sini terlihat thermal pad-nya juga masih kinclong ya, tebel. Kemudian untuk kebutuhan display dilengkapi display port, HDMI port dan DVI port dengan platnya juga mulus bening. Mantap. Dan di bagian backplate atau FPCB-nya di sini terlihat juga fibernya masih sangat kinclong banget, mulus. Untuk segel pabrikannya masih utuh ya. Untuk segel distributor per Februari 2025 akhir lah ya, akhir Februari 2025, jadi bakal expire di akhir Februari 2028. Untuk spesifikasi unit dan box juga udah pastiin sama. Oke, mulus bening, mantap juga Jos. Kita akan pasang rig, kita akan lihat bagaimana performa dan kinerjanya guys. Let's go. MSI Ventus XS ya, OC V3 unit Februari 2025. Kipasnya super duper senyap, 6 pin power doang ya. Udah Ultimate DirectX-nya, TDP 100 watt ya sampai 130-an idle-nya. All device, DisplayPort HDMI tercolok dengan baik dan tampil di layar dengan mantap. Suhu adem guys, 35 derajat Celcius. Kita akan tes benchmark ya. Oke, recordingnya started, posisi di 140 sampai under 150-an watt ya, all device untuk wattmeter. Kita look up. Oke, ini kita jadikan acuan ya. Untuk kartu grafis yang kita tes saat ini itu yang OC V3 yang terbaru yang udah 10,8 miliar transistor. Karena di GPU Z itu gak ada, jadi kita jadikan acuan aja. Arsitekturnya adalah Turing dengan 10,8 miliar transistor. DirectX 12 Ultimate-nya udah underscore 2 ya. Dan kartu grafis ini kodenya kalau nggak salah udah gen 7 atau 8, dekodernya gen 4. Kemudian memiliki TDP kurang lebih 90 watt untuk full load-nya dengan power supply-nya 250 watt dan 6 pin power ya. Memorinya 4GB GDDR6. Langsung aja kita tes benchmark menggunakan Steel Nomad Lite ya, running. Untuk voltase di 0,656 sampai 0,8 volt secara default dengan kipas muter di 40% usage by current minimum dan maksimumnya, yaitu di 1380 sampai 1400-an RPM. Untuk GPU power di 13 sampai 27 watt. Oke, start di 41 derajat Celcius ke 44, berjalan perlahan kenaikan suhunya. Clock speed di 1,9 GHz, power di under 95 watt, usage 100%, memori terpakai 3 GB ya dari VRAM 4GB. FPS-nya di 25-an, kipasnya senyap nyaris tak terdengar, wattmeter di angka under 210 watt ya. Semua berjalan dengan mulus, stabil, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine ya. Clock speed stabil di 1,9 GHz, temperaturnya kenaikannya perlahan dan menggigil, hipotermia di 55 derajat Celcius,
Mantap ya. Jadi untuk GTX 1650 ini masih sangat menjadi pilihan yang value for money untuk saat ini. Mengingat kondisi unitnya itu di market juga makin minim ya, apalagi yang garansi resmi panjang. Ini unit 2025 bulan Februari guys. Oke, kita lihat result. Good 3391 ya, predikatnya good. Kita validasi. Valid result ya ini. Karena database-nya memang tidak ada di GPU Z, memang tambah seperti itu. GPU temperaturnya average di 52 derajat Celcius itu hipotermia ya. GPU clock memori yang stabil, dimana GPU clock frekuensi lebih tinggi daripada memori clock frekuensi. Secara kurva di sini bisa kita lihat ya. Semua berjalan dengan sangat mantap. Kenaikan suhunya juga stabil ya, tidak yang serta-merta tinggi, bahkan ini menggigil karena cuma di 58 derajat Celcius. Secara sensor, GPU clock tembus di 1,95 GHz, memori clocknya di 1,5 GHz, ada crossbar clock ya kalau yang ultimate di 1,8 GHz. Temperatur mentok 58 derajat Celcius, kipas muter cuma di 51% usage atau di 1700 sekian RPM, dan konsumsi daya nih, power draw untuk kartu grafis 91,4 watt, average-nya 30 watt, idealnya 16 watt, dan terendah dari 13,1 watt. Jadi overall kartu grafis ini mantap, masih chip performa maksimalnya dengan sangat stabil. Kemudian garansi resmi panjang guys, Februari 2028 ya, itu gokil sih dari WPG Indonesia. Ini yang OC versi 3 buat teman-teman yang sedang mencari atau yang membutuhkan bisa mampir Lapak Godiberi, hanya ada satu unit. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.